Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami berasal dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya tahun 2021-2022. Kami berasal dari kelompok 10 kelas A yang beranggotakan Ubi Pratama 0103 1282 126037. Jessica Amanda 0103 1282 126099. Muhammad Fahrial Akbar 01 03 12 82 12 6075. Selain itu, kami didampingin oleh Bapak M. Reza Palevi, MPD, selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Materi yang akan kami bawakan adalah esensi dan urgensi hukum berkeadilan. Rumusan masalah yaitu 1. Apa pengertian dari penegakan hukum? 2. Bagaimana konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan? 3. Mengapa diperlukan hukum berkeadilan? 4. Bagaimana sumber historis sosiologis politis? Pembahasan 1. Konsep penegakan hukum yang berkeadilan. 2. Alasan diperlunya hukum yang berkeadilan. 3. Sumber historis sosiologis dan politis. Dan 4. Tantangan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Latar belakang. Pernahkah Anda terpikir di sebuah masyarakat atau negara yang tidak memiliki hukum? Tentunya jawaban akan beragam. Mungkin ada yang menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Indonesia adalah negara hukum yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan pada kekuasaan belaka. Konsep penegakan hukum yang berkeadilan. Esensi penegakan hukum adalah keadilan, adanya saling mempengaruhi atau bersifat integrasi antara pemikiran satu dengan yang lainnya. Mengenai makna keadilan, terutama yang punya sifat yang universal. Lalu, apa saja pengertian penegakan hukum? Secara umum, Thomas Hobbes, Utrecht, dan Cicero. Secara umum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya, upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas ataupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki nafsu yang berbeda-beda, ada yang baik dan ada yang jahat. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Roe pernah menyatakan ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum, ketika terjadi pelanggaran, seseorang harus berhadapan dengan sanksi hukum yang berlaku, guna terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan penuh tanggung jawab. Lalu, apa saja permasalahan penegakan hukum? Apa saja faktor-faktor permasalahan penegakan hukum menurut John Kennedy? Urgensi penegakan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. 1. Masih lemahnya peraturan perundangan. 2. Kurangnya keahlian, keterampilan, dan moralitas aparat penegak hukum. 3. Sistem lembaga peradilan yang secara umum belum memenuhi prinsip peradilan, yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan dan memasyarakatkan budaya hukum. Menurut Romli Atma Sasminta, tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia karena beberapa faktor. 1. Adanya substansi peraturan perundangan yang masih tumpang tindih satu sama lain. 2. Substansi peraturan perundangan kurang lengkap dan masih adanya kelemahan-kelemahan. 3. Adanya substansi peraturan perundangan yang masih menempatkan kepentingan pemerintah jauh lebih besar daripada kepentingan masyarakat luas. 4. Masih belum adanya ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 5. Kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan, perundangan, dan penegakan hukum masih lemah. Dari faktor tersebut, ada 4 faktor yang dominan, yaitu 1. Lemahnya substansi materi perundangan. 2. Aparat penegak hukum yang tidak profesional dan tidak bermoral. 3. Sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana secara baik. 4. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, hal yang perlu mendapat perhatian dalam penegakan hukum di Indonesia adalah adanya kecenderungan, dominannya atau kuatnya pendekatan keamanan demi stabilitas di segala bidang kehidupan. Pendekatan seperti ini dapat dimengerti, terutama bagi negara-negara berkembang yang akselerasi pembangunan mengejar ketertinggalan masih sulit diciptakan. Oleh karena itulah, pada umumnya dalam negara dunia ketiga, suprastruktur politik lebih dominan dibanding infrastruktur politik dalam proses pengambilan keputusan politik. Demikian juga dalam proses
Pembentukan peraturan perundangan, pendekatan pertimbangan stabilitas politik selalu didahulukan dibandingkan aspek-aspek lainnya. Apa itu suprastruktur? Suprastruktur adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Adanya lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden, lembaga yudikatif, MA, MK, dan KY, dan ada lembaga legislatif, DPR, DPD, dan MPR. Apa itu infrastruktur politik? Infrastruktur politik berupa lembaga-lembaga kemasyarakatan, atau dapat dikatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam aktivitas dapat mempengaruhi langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan kekuasaannya masing-masing. Fungsi infrastruktur politik: pertama, dapat menyalurkan aspirasi dan pendapat masyarakat; kedua, menyatukan kepentingan yang beraneka ragam; ketiga, menyelenggarakan pemilihan kepemimpinan; keempat, sebagai komunikasi politik; dan yang kelima, sebagai pendidikan politik. Bagaimana upaya penegakan hukum di Indonesia? Dalam satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembalikan hukum kepada akar moralitas, kultural, dan akar religiusnya. Sebab, hanya dengan cara ini, masyarakat akan dapat merasakan hukum itu cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang mereka anut. Sepanjang aturan hukum yang ada tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, maka ketaatan hukum yang muncul hanyalah sekadar ketaatan yang bersifat compliant dan bukan ketaatan yang bersifat internalization. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraannya, pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum yang bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat yang ditegakkan secara konsekuen. Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 unsur untuk penegakan hukum, yaitu yang pertama, keadilan; yang kedua, kemanfaatan; yang ketiga, kepastian hukum. Dalam penegakan hukum, aparatur penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntunan yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum, tetapi harus ada pembinaan aparatur hukum sebagai pelaksana dan penegak hukum. Kesimpulan: berdasarkan uraian, maka dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum di Indonesia masih belum terlaksana secara baik. Hal ini disebabkan banyak problem yang dihadapi dalam penegakan hukum. Problem-problem itu misalnya lemahnya kesadaran hukum, merosotnya wibawa aparatur penegakan hukum, dan sistem peradilan yang belum terlaksana secara efektif dan efisien. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengangkat wibawa hukum dan menegakkan supremasi hukum antara lain ialah dilakukan peningkatan kualitas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, perbaikan sistem peradilan, dan meningkatkan budaya hukum dan tingkat kekritisan masyarakat terhadap produk-produk hukum. Sampai di akhir materi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.